tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Gejala TB yang muncul dapat berupa batuk yang berlangsung lama 3 minggu atau lebih, biasanya disertai dengan dahak, batuk, mengeluarkan darah, berkeringat pada malam hari, demam dan menggigil, penurunan berat badan yang drastis, lemas, nyeri dada, dan susah bernapas, tidak ada nafsu makan. Pengendalian infeksi dibutuhkan ketika seorang pasien tuberkulosis batuk atau bersin, partikel kecil, droplet yang berisi kuman tuberkulosis dikeluarkan ke udara dan dapat bertahan selama beberapa jam. Saat droplet yang mengandung tuberkulosis terhirup, infeksi tuberkulosis dapat terjadi. Oleh karena itu, sangat penting memahami dan menerapkan prosedur pengendalian infeksi untuk mencegah penyebaran tuberkulosis. Kontrol lingkungan oleh pasien dan keluarga dengan hal berikut. Pasien harus memakai masker saat sedang batuk. Pasien harus mengeluarkan dahak di tempat terbuka atau di tempat berventilasi baik dan jauh dari anggota keluarga. Tuberkulosis tidak dapat menular di ruangan terbuka karena sinar ultraviolet dapat membunuh basil. Risiko tertular tuberkulosis sangat berpotensi ketika Anda berada di ruang tertutup bersama pasien tuberkulosis aktif yang batuk terus-menerus. Pasien yang berpotensi menularkan bakteri tuberkulosis adalah pasien yang sudah terinfeksi dan belum menjalani pengobatan. Pasien yang tidak berpotensi menularkan bakteri tuberkulosis memiliki kriteria berikut. Pengobatan selama 2 minggu untuk pengobatan tuberkulosis biasa. Untuk TB MDR, durasi pengobatan akan lebih lama. Batuk sudah berhenti, hasil 3 tes dahak berturut-turut adalah negatif. Hal untuk mencegah penularan tuberkulosis. Kenakan masker saat konsultasi ke dokter atau berada di tempat umum. Masker, pasien harus menutup mulut dengan kertas tisu atau kain saat batuk dan bersin. Jika tidak, gunakan siku atau tangan untuk menutup hidung dan mulut. Pengendalian infeksi ditekankan pada penggunaan ventilasi di rumah agar anggota keluarga tidak terinfeksi dan gunakan masker untuk mencegah penyebaran penyakit tuberkulosis. Terinfeksi TB berkembang ketika bakteri Mycobacterium tuberculosis terhirup. Pada orang yang memiliki kekebalan tubuh yang baik, biasanya tubuh melawan infeksi dengan membawa bakteri ke kapsul kecil, yaitu tuberculosis. Bakteri tetap hidup, tetapi tidak dapat menyebar ke jaringan sekitarnya atau orang lain. Ini disebut TB tersembunyi. Jika sistem kekebalan tubuh seseorang menjadi tidak mampu mencegah bakteri tumbuh, TB tersebut menjadi aktif. Orang yang memiliki TB tersembunyi, 5% sampai 10%, 1-2 orang dari 20 akan mengembangkan TB aktif suatu waktu dalam hidup mereka. Hubungan penanganan dan nutrisi TB. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko perkembangan penyakit TB. Infeksi HIV atau AIDS adalah faktor risiko terbesar dan penyakit ini bisa meningkatkan risiko perkembangan penyakit TB hingga 10 kali lebih besar. Karena infeksi TB dan HIV yang terjadi secara bersamaan dapat menyebabkan tubuh Anda menjadi sangat lemah, penderita HIV atau AIDS harus waspada dengan infeksi TB dan perkembangannya. Merokok adalah faktor risiko perkembangan penyakit TB. Merokok menyerang jaringan paru, stimulasi batuk, dan akhirnya menyebabkan kondisi paru semakin buruk. Seperti yang sudah diketahui, merokok tidak hanya menyebabkan perkembangan penyakit TB, tetapi juga menyebabkan pengobatan TB semakin sulit. Faktanya, merokok dengan rutin meningkatkan resiko kekambuhan TB pada penderita yang sudah sembuh hingga 2 kali lipat. Oleh karena itu, penderita TB sebaiknya berhenti merokok. Nutrisi juga mempunyai pengaruh terhadap penyakit TB. Asupan nutrisi yang kurang akan menyebabkan kondisi malnutrisi dan keadaan ini akan meningkatkan risiko penyakit TB. Makanan yang kurang sehat meningkatkan resiko TB dan dapat menyebabkan kekurangan gizi.
Untuk itu diperlukan memakan makanan yang seimbang sebagai salah satu kunci sukses untuk mencegah perkembangan TB dan melawan penyakit. Setelah Anda dipastikan mengidap tuberkulosis, dokter akan menginstruksikan Anda untuk meminum kombinasi 4 jenis obat yang disebut dengan obat lini pertama. Berapa lama waktu pengobatan tuberkulosis? Biasanya dibutuhkan waktu 6 bulan. Memang terdengar lama, namun ini perlu untuk menyembuhkan penyakit Anda. Dalam 2 bulan pertama, Anda harus mengkonsumsi 4 jenis obat atau 1 tablet obat yang telah dikombinasikan. Pada periode tersebut, obat akan membunuh kuman, tetapi beberapa kuman masih tersisa di paru-paru Anda. Maka dari itu, Anda perlu meminum 2 jenis obat untuk 4 bulan berikutnya. Kenapa penting untuk meminum obat setiap hari? Meminum obat setiap hari sangatlah penting, karena jika terlewatkan, Anda akan memberikan kesempatan untuk kuman berkembang. Jika sudah berkembang, mereka akan kebal terhadap pengobatan lini pertama dan kuman ini akan lebih sulit untuk dimatikan. Lalu, apa yang terjadi jika penyakit Anda kambuh lagi? Jika Anda batuk atau gejala tuberkulosis kembali muncul, Anda harus segera melakukan tes dahak atau sputum untuk memastikan apakah Anda kembali terkena tuberkulosis atau tidak. Atau mungkin, tuberkulosis Anda telah kebal terhadap obat lini pertama. Jika obat lini pertama efektif terhadap kuman tersebut, maka Anda harus kembali mengulang pengobatan selama 6-8 bulan. Akan tetapi, jika kuman Anda menjadi kebal terhadap pengobatan lini pertama, Anda mungkin menderita TB-MDR. Karena TB-MDR menggunakan obat lini kedua dan lebih lemah dibandingkan dengan lini pertama, dibutuhkan waktu sekitar 18-24 bulan untuk menyelesaikan pengobatan. Pengobatan lini kedua memiliki lebih banyak efek samping, maka dari itu sangatlah penting untuk menyelesaikan pengobatan tuberkulosis Anda agar tidak menjadi TB-MDR. 4 langkah pencegahan TB. Yang pertama, pemberian vaksin BCG. Vaksin Bacillus calmette-guerin atau BCG efektif untuk mencegah TB sampai seseorang berusia 35 tahun. Yang kedua, diagnosis sejak dini. Pencegahan penyebaran TBC akan efektif bila dilakukan diagnosis dan pengobatan sejak dini. Seorang dengan penyakit TBC dapat menularkan bakteri kepada 10-15 orang setiap tahunnya. Ketiga, menjaga lingkungan tempat tinggal. TB adalah penyakit yang menular melalui udara saat penderita TB bersin atau batuk. Bakteri TB dapat mengedap lebih lama dalam rumah apabila sistem ventilasi tidak bagus. Berikan pencahayaan yang cukup bagi rumah dan juga sinar UV dari matahari mampu membunuh bakteri TB. Yang terakhir, tingkatkan sistem imun. Sistem imun bisa ditingkatkan dengan mengonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga. Sistem imun yang baik dapat membantu terhindar dari berbagai macam penyakit, termasuk bakteri penyebab TBC. Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti-tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen, share. dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, satu. Buat video tentang salah satu penyakit menular yaitu TB. Hey, feeling good, like I Assalamualaikum. should. When in circle, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah. Hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. Sekian dari It's kami. gonna get Assalamualaikum. difficult to spin, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way around it. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. It's Jangan lupa okay.
could walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Sekian video dari kami. Jangan lupa like. Some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep your things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded. Everyone down sometimes, but you just gotta know Hadapilah dunia, genggam tanganku. it's okay. It's okay. Feeling good, like I should. When in Doku, walk around the neighborhood, feeling blessed, Apa? never stressed. 4 langkah Sunshine on my pencegahan. Sunday best. Feeling good, like I should. When in Doku, walk around the neighborhood, Ikutin never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Why don't you say so? Didn't even notice. No punches got to roll with. You got to keep it focused. Feeling good, like I should. When in Doku, walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Like every day can be a better day despite the challenge. All you gotta Like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give Soulja Boy, tell. Soulja